Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku bangsa Indonesia yang saya muliakan. Dalam pusaran sejarah, seringkali bukan musuh luar yang menjatuhkan sebuah kekuasaan, melainkan suara dari dalam. Kadang suara itu datang dari seorang pejabat, seorang teknokrat, atau seseorang yang pada awalnya merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Sampai akhirnya ia melihat kebenaran dan tidak sanggup diam. Hari ini kita menyaksikan drama kekuasaan yang semakin nyata di China. Seorang tokoh penting yang ikut memimpin provinsi Hebei pada saat awal wabah Wuhan, Zhang Chaoliang, resmi dipecat, diseret dan dihilangkan dari panggung politik. Tuduhan resmi pemerintah, korupsi, penyalahgunaan jabatan, hidup berlebihan, hingga praktik tidak bermoral. Namun pertanyaannya bukan apa yang diumumkan pemerintah. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang tidak dikatakan. Mengapa seorang pejabat yang sudah dikucilkan sejak pandemi 5 tahun lalu tiba-tiba diseret kembali dan dihabisi karirnya secara total? Mengapa tudingan baru muncul menjelang perubahan politik global yang semakin menyoroti asal-muasal pandemi? Jawabannya mulai terlihat dari bisik-bisik ruang makan para pejabat, bocoran percakapan, dan laporan dari komunitas pengamat yang selama ini mengawasi dinamika elit di Beijing. Zhang Chaoliang disebut menyimpan rahasia yang bisa mengguncang legitimasi puncak kekuasaan di Beijing. Ia konon menyebut bahwa seluruh langkah pada awal pandemi, mulai dari penundaan publikasi data, larangan membocorkan kasus hingga keputusan untuk menutup laboratorium Wuhan dan menertibkan pasar bukan diambil oleh pemerintah lokal. Semua harus menunggu arahan dari pusat, yaitu dari Xi Jinping secara langsung. Jika benar pernyataan itu, artinya kegagalan awal dalam respon pandemi yang mengorbankan jutaan nyawa di seluruh dunia bukan semata kesalahan pejabat daerah. Bukan sekedar kelalaian birokrasi kecil, birokrasi lokal. Itu berarti keputusan strategis itu datang dari pusat kendali strategi tertinggi negara. Inilah yang membuat seorang pejabat tua yang sudah dipinggirkan kembali menjadi ancaman. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, melainkan karena ia membawa cerita yang mampu menjatuhkan narasi resmi bahwa pemerintah bertindak cepat, bijak, dan tegas saat dunia terancam wabah. Saudara-saudaraku, dalam sistem yang dibangun di atas kontrol dan citra, kebenaran adalah ancaman paling mematikan. Kebenaran lebih menakutkan daripada demonstrasi dan lebih memalukan daripada tekanan asing. Maka tokoh ini ditarik, diadili, dan disingkirkan sebelum sempat bicara lebih jauh. Ada rumor yang menyebut ia berencana pergi ke luar negeri untuk membocorkan dokumen serta kesaksian pada media internasional. Jika benar, maka penangkapannya bukan sekedar penegakan hukum, melainkan operasi pembungkaman agar cerita tidak keluar ke mata dunia. Saudaraku, kita sebagai bangsa merdeka melihat ini sebagai cermin. Ketika pemerintahan takut kepada suara kebenaran, itu tanda sebuah kekuasaan sedang rapuh. Pemerintahan yang kuat tidak takut pada kritik, tidak takut pada catatan sejarah, tidak takut pada evaluasi. Justru ia menyambut transparansi karena hanya lewat keterbukaan sebuah bangsa dapat tumbuh. Rezim yang menolak kebenaran bukan sedang menunjukkan kekuatan, ia sedang memperlihatkan ketakutan yang paling dalam. Takut pada masa lalu, takut pada catatan sejarah, takut pada rakyatnya sendiri. Fenomena ini bukan hanya soal China. Ini pelajaran bagi semua bangsa, termasuk kita di Indonesia. Jangan pernah biarkan kebenaran dikunci hanya demi melindungi muka sekelompok kecil elit. Jangan pernah biarkan sejarah diputar balik demi menjaga citra kekuasaan. Suara rakyat adalah sumber legitimasi negara. Selama suara itu dijaga, bangsa hidup. Saat suara itu dipaksa diam, bangsa mulai runtuh dari dalam. Saudara-saudaraku, mari kita ambil hikmat dari kisah ini.
bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan pondasi kepercayaan publik. Bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang berani menghadapi masa lalunya. Bahwa pemimpin sejati tidak takut pada kebenaran, justru menjadikannya kompas moral untuk memperbaiki masa depan. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus selalu menjaga agar negeri ini dipimpin oleh nilai-nilai itu. Jaga agar kebenaran tidak pernah ditukar oleh popularitas. Jaga agar nurani tidak pernah dijual demi stabilitas palsu. Karena stabilitas tanpa kejujuran hanyalah ketenangan yang semu. Dan tenang yang palsu hanya menunggu waktu sebelum pecah menjadi badai. Saudaraku, bantu sebarkan kesadaran ini. Bagikan video ini, tulis pendapat Anda, dan ajak lebih banyak warga Indonesia untuk melihat tanda-tanda zaman. Kita tidak sedang melawan negara manapun. Kita hanya berdiri bersama kebenaran. Karena yang berbahaya bukan musuh dari luar, melainkan kebohongan yang tumbuh di dalam. Oleh karena itu, mari kita tolak komunisme. Karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.